Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi dengan saya Ateng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini istimewa nih. Spesial, pakai telur bebek kalau mata batu, jadi harganya mahal. Karena tempat ngobrol saya saat ini istimewa, Mbak Nining. Terima kasih. Karena jarang-jarang saya bisa ngobrol sama, bisa dikatakan artis lah ya, orang yang pernah artis. soalnya stereotip masyarakat itu ketika ada orang yang sudah tembus masuk ke dalam layar TV, masuk dalam TV nasional, itu udah disebut artis. Jangankan sampai ke sana, muncul di YouTube tiap hari aja udah disebut artis sama orang sini. Nah, apalagi sampean kan sudah masuk ke sana gitu, ke layar TV nasional, itu pasti sudah jelas artisnya gitu. Amin. Nah, kalau masalah karir kan itu nanti beda lagi, itu urusan yang lain lagi. Mungkin para sahabat Laman Inspirasi yang belum tahu Mbak Nining, kita ngobrol aja lah biar lebih tahu, biar Mbak Nining sendiri nanti yang menjelaskan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Masih gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Karena sekali lagi saya tekankan, nanya kabar saat ini bukan basa-basi. Iya. Karena itu adalah salah satu syarat agar kita bisa ngobrol lebih panjang. Oh iya. Kalau nggak sehat? Kalau nggak sehat, Takut ya? Lebih baik kita di rumah masing-masing. Saya bingung nih, masih mau mulai dari mana ngobrol dengan Mbak Nining. Mbak Nining sudah sempat 2 kali ya ikut acara TV nasional, kontes yang diadakan TV nasional. Apa aja tuh, Mbak? Yang pertama tahun 2018 itu di RCTI. Iya. Kemarin ikut Family Superstar. Oh, Family Superstar. Terus 2 bulan kemudian di RCTI, di MNC TV. Oh, di MNC TV. Iya, itu acara DMD. Dangdut Mandia Dadakan. Iya. Kalau yang Family Superstar, genrenya itu apa? Dia bisa dangdut, bisa pop. Oh. Cuma tetap aku di Dangdut. Ya. Gimana nih, Mbak, ceritanya kok bisa sampai ke sana? Awal mulanya. Awal mulanya kita akan ngobrol dari dasar nanti sampai ke atas ya sana. Oh iya. Baik, sebelumnya kan memang Nining kan asli Melawi ya. Iya. Asli Melawi, dari pedalaman lagi. Dari Menukung, dari 3 jam. Wah, jauh Ya, itu. Asli. Saya belum pernah ke sana. Belum pernah? Saya paling jauh itu hanya sampai Elah Blue. Oh, itu kampung ayah saya. Oh, karena abang saya di sana. Oh, gitu. Ngajar di sana. Jadi paling jauh ke sana. Menukung kan masih ke sana lagi kan. Nah, itu belum sampai ke sana. 1 jam. Kurang lebih. Nah, itu tadi gimana lanjutannya? Jadi pas 2016 itu di bulan Agustus aku memutuskan buat hijrah ke Jakarta. Oh, Pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Iya, itu bersama adik. Karena kebetulan kan adik kuliah. Jadi pas awal masuk di sana, karena kan kita juga mungkin dari keluarga yang sederhana juga. Nah, jadi pas waktu itu aku browsing gimana yang aku bisa dapat pekerjaan yang aku cukup untuk hidup dan aku juga bisa untuk kuliahin adik aku. Gitu. Nah, setelah browsing, sepertinya enak nih kalau misalkan aku pergi ke Jakarta. Karena kan pas dilihat kan kok banyak yang berhasil kalau misalkan pergi ke ibu kota gitu kan. Jadi aku pergi sama adik ke sana. Alhamdulillah dapat pekerjaan juga di sana. Adik juga sambil kuliah di sana. Berjalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun berjalan. Sebenarnya kan dari kecil memang aku hobinya nyanyi dangdut. Itu dari usia berapa ya, 5 tahun sebelum masuk SD. Itu udah suka nyanyi? Iya, lagu dangdut. Fokus ke dangdut? Iya, kan belum bisa baca juga kan, tapi aku ngapal. Oh iya. Jadi nyanyi dangdut, pokok setiap ada acara, ada orang nikah, kalau nggak dipanggil aku nangis. Oh, iya. Oh, jadi bakat itunya sudah muncul dari kecil. Dari kecil, iya. Dari kecil udah gila panggung ya. Iya, pokoknya aku harus tampil di depan orang. Pokoknya harus tampil di depan orang. Urusan
bagus nggak bagus, yang penting aku di depan dulu, gitu. Intinya sudah Nah. sudah pengen di atas panggung Suka, terus. iya, Gitu. senang aja gitu. Kalau boleh tahu, selama 2 tahun itu kerja apa? Aku di mall. Jadi waktu itu sempat jadi beauty advisor. Itu BA makeup. Ya. Di beberapa produk. Aku waktu itu pegang 3 produk kan. Nah di sana, jadi sempat pindah 2 mall waktu itu. Nah pas udah di tahun kedua, udah 2 tahun berjalan. Jadi aku lihat ada kontes kan. Memang udah beberapa tahun kan memang ada kontes. Nah cuma belum berani memutuskan untuk ikut. Karena kan aku masih bingung caranya gimana ya gitu kan. Walaupun ibaratnya aku udah di Jakarta, kan aku belum paham juga kan. Aku harus audisi pergi kemana, kan belum paham juga. Karena kan setiap hari cuma pergi dari rumah ke kerjaan, pulang rumah kerjaan gitu sampai 2 tahun. Apalagi di Jakarta ya. Iya. Saya membayangkan kerja di Jakarta itu pasti sangat melelahkan karena berangkat pasti pagi. Pasti pagi sekali, pulang itu bisa malam. Itu padahal jam kerjanya bisa aja dari jam 9 hanya sampai jam 4 sore. Cuma 8 jam. Tapi cuma ya itu. Perjalanannya itu yang memakan waktu. Habis di jalan kan. Jadi lanjut lagi. Iya, silakan. Pas kebetulan waktu itu aku ikut audisi pertama kali. Pertama di DMD itu. Ya di DMD aku ikut. Waktu itu minta ditemankan adik. Dek boleh nggak temankan audisi? Boleh. Habis itu udah kan masih bingung juga kan, nanya-nanya cara audisinya gimana, yang aku harus persiapkan apa gitu kan. Nah berjalan aku gagal. Gagal pertama kali. Gagal, terus aku tanya lagi kapan lagi aku boleh audisi. Nah kebetulan pada waktu itu mungkin 2 bulan berjalan, itu setiap hari diadakan. Karena kan itu dangdut mania dadakan ya. Modal nekat sih aku. Maksudnya kan aku bukan penyanyi, cuma hobi nyanyi. Nah terus ikut dangdut audisi yang dadakan lagi. Nah yang kita tahu kalau misalkan dangdut dadakan itu kan kita nggak boleh milih lagu. Karena kan misalnya Mas kasih lagu apa, hafal nggak hafal, ya aku harus nyanyiin. Gitu. Jadi modal nekat antara kalau misalkan memang aku berhasil ya alhamdulillah, kalau aku malu ya malu. Kan kalau nggak hafal kan malu kan resikonya kan di depan kamera kan. Berarti konsep acara itu adalah dangdut dadakan itu juri atau siapanya nanti tiba-tiba ngasih lagu. Iya. Jadi kita nggak bisa nentuin mau lagu apa. Gitu. Jadi harus siap aja. Harus siap aja dikasih lagu apa gitu kan. Nah pas yang kedua kalinya aku audisi lagi, nggak kapok tuh, datang lagi audisi, lolos alhamdulillah, tapi cuma sampai tribun. Cuma sampai tribun. Aku nggak tahu nih aku kepilih apa enggak ya gitu kan. Nah dan itu sudah berjalan beberapa kali, aku sempat lolos terus tapi cuma sampai tribun. Nggak pernah yang namanya aku kepilih gitu. Terus sempat putus asa juga kan. Kok kayak gini ya, kok aku nggak kepilih ya, apa aku kurang menarik atau apa gitu kan. Sampai setiap hari berusaha buat aku harus lebih baik gitu kan. Tapi ya belum berhasil juga. Sampai pada akhirnya terhitung 16 kali. Sampai aku 16 gagal. Sampai 16 kali ikut audisi. Iya, aku belum berhasil. Ibaratnya aku punya impian pada waktu itu, kalaupun aku nggak dapat juara nggak apa-apa, yang penting aku nongol di TV. Yang penting mama aku, papa aku bisa lihat aku di TV gitu. Nah aku pengen bikin bangga gitu kan, aku harus tampil di situ, gimana caranya gitu kan. 16 kali gagal, ya udah tuh. Sampai waktu itu adik aku ajakin audisi lagi kan, nggak, Kak malu. Kak udah suaranya pas-pasan, yang lain kan suaranya bagus banyak, dia bilang kan, yang bajunya cantik banyak, kakak jangan nekat lah, gitu kan. Udah tau nggak lolos, cukup lah Kak, gitu kan. Enggak, Nining bilang, karena aku punya prinsip dalam hidup aku harus nyoba. Apapun yang aku mau aku harus coba. Karena kalau misalkan aku coba, ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Ya, pilihannya hanya 2. Iya, tapi kalau misalkan memang aku nggak coba, aku udah pasti gagal, nggak mungkin berhasil. Nggak ada pilihan kedua. Iya, nggak ada pilihan kedua. Jadi aku harus coba gitu kan. Terus berarti di audisi ke-17 baru lolos. Audisi ke-17 yang alhamdulillah lolosnya bukan di situ. Pada waktu itu ada informasi dari teman aku, kalau di TV sebelah, di RCTI, itu ngadain kontes juga. Ngadain kontes juga, lebih baik Nining ikut lah gitu kan. Nah ini ikut lah. Jadi pada waktu itu aku coba ikut.
yang di Family Superstar. Aku coba ikut dan alhamdulillah mungkin hasil dari kerja keras ya. Aku pengen banget masuk TV gitu yang aku langsung nyanyi satu lagu selesai biar orang dengar gitu kan. Nah, dan ketemulah sama Family Superstar dan aku tampil di situ. Tampil di situ pas aku di calling dengan catatan harus nyanyi dengan ayah. Harus nyanyi dengan ayah atau mama. Terus sempat aku tanya, boleh nggak pakai ayah palsu? Karena kan ayah di kampung kan. Nah, pada waktu itu juga aku lolosnya pas dikasih tahu lolos itu sore sekitar jam 3. Nah, dan besok jam 1 siang aku dan ayah aku harus udah di studio RCTI, sementara ayahku di Hulu. Jadi gimana caranya kan? Aku berpikir kan, gimana caranya ayahku bisa datang gitu kan? Terus coba hubungi ayah dulu katanya. Kalau misalkan ini nggak berhasil datangkan ayah atau mama, ini nggak lolos. Sementara aku udah dinyatakan lolos kan, sedih dong. Gimana caranya? Dramatis nih. Sementara aku sudah gagal berkali-kali kan. Aku pengen banget masuk TV, aku pengen banget tampil. Di saat aku punya kesempatan, ada tantangan lagi ternyata kan, harus nyanyi dengan ayah. Ini telepon ayah. Ya gimana ya, pada waktu itu ayah lagi nukang. Ayah kan nukang gitu kan, bikin rumah apa segala macam. Nah jadi bisa nggak ayah datang ke Jakarta? Ayah bilang bisa nggak? Ayah bilang kalau misalkan apa ya, dipikir-pikir kayak nggak masuk akal. Besok jam 1 siang ayah udah harus di RCTI, udah harus ibaratnya tuh audisi yang kedua kan. Nah sementara pada waktu itu aku berpikir kan masih ada audisi terakhir nih ketika ayah datang. Nanti ayah udah datang jauh-jauh, kalau nggak lolos gimana ya gitu kan. Nah masih jadi pikiran juga. Tapi kalau misalkan ayah nggak datang, kesempatan aku udah habis sampai di situ kan. Terus Jadi gimana tuh? aku telepon ayah, bisa nggak ya? Ayah bilang gimana? Ayah mau berangkat, nggak ada uang segala macam. Nggak apa-apa, ayah nggak usah mikirin itu. Nanti aku belikan tiket. Nanti sampai di Pino ada teman aku yang antar ayah ke Pontianak. Aku bilang kayak gitu kan. Gimana caranya kita berusaha biar ayah sampai lah. Ini bilang kayak gitu kan. Akhirnya ayah bilang ya udah, ayah izin dulu sama orang yang tempat ayah kerja kan, boleh atau enggak. Akhirnya diizinin, ayah berangkat jam 8 malam. Waktu itu ayah berangkat. Dari Ella Hulu. Dan kehujanan sampai Pino jam 11 malam. Mulai dari berangkat sampai Pino hujan. Tahun berapa tuh? 2018 itu. 2018 Ella Hulu itu masih licin-licinnya. Iya. Iya. Nah, jadi pada waktu itu kan sampai di Pino, tiba-tiba ayah nelpon. Nong kayaknya kata ayah kan, kayaknya ayah nggak jadi berangkat ke Pontianak. Ayah nggak mampu, kedinginan. Terus sakit apa gitu kan. Terus ini bilang yaudah kan nggak mungkin maksa kan, orang tua sakit, daripada aku cuma karena egoku pengen tampil, terus ayah sakit kan percuma gitu kan. Sementara kan aku di sana ya pengen buat bangga mereka juga gitu kan. Nah akhirnya yaudahlah ya nggak apa-apa, berarti kakak minta maaf kalau misalkan belum bisa jadi kebanggaan kayak gitu. Terus nggak sampai beberapa menit telepon lagi, kak bilang temannya jemput, ayah siap berangkat. Iya, kasih sayang seorang ayah kan, nggak peduli sakit, nggak peduli di perjalanan seperti apa, karena kan ayah mabok perjalanan. Jadi mungkin yang ayah khawatirkan itu nanti dari Pino ke Pontianak mabok gimana gitu kan. Tantangan lagi itu bagi seorang ayah. Nah akhirnya ayah berangkat jam 11 malam, sampai ke Pontianak jam 6 pagi sama teman aku. Terus jam 8 langsung ke bandara, langsung terbang ke bandara jam 10 kurang sampai di Jakarta. Aku jemput terus langsung berangkat ke RCTI itu. Dan di studio aku dan ayah kerokan. Karena kan tanya ayah kan, ya ayah mabok enggak? Alhamdulillahnya dipermudahkan sama Allah. Ayah yang maksudnya cuma 2 meter perjalanan udah mabok biasanya, tapi kali ini sampai di Jakarta nggak ada mabok sama sekali. Nggak mabok sama sekali. Jadi benar-benar dikasih kemudahan. Dan sampai di sana drop kan. Drop terus gimana ya? Akhirnya aku coba ngomong sama jurinya kan, kita langsung nyanyi kan gitu kan. Iya langsung nyanyi. Gimana nih ayah kan kondisinya kan nggak sehat kan, nggak fit kan. Nggak apa-apa ayah, suruh minum dulu, istirahat dulu katanya. Tapi nanti tetap harus nyanyi di hari itu juga. Akhirnya kami nyanyi. Ya yang bilang kan doakan ya semoga kita dipanggil, semoga lolos, karena kan ayah udah berjuang kan, udah datang ke situ gitu kan. Nah akhirnya
dapat telepon dari mereka, kan kami udah pulang. Nah, Dapat telepon dari mereka, lolos, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan besok disuruh persiapan semuanya kan, persiapan semuanya mulai dari pagi, GR dan segala macam, sampai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Akhirnya ayah ngomong, daripada jadi artis aku mending jadi tukang. Iya. Iya. Ini buat para sahabat Aman Inspirasi, kehidupan dunia entertain itu tidak seindah yang dibayangkan. Betul. Dunia TV itu, ini pemahaman saya ya, kalau misalnya kita jam 1 jadwal syuting, bisa jam pagi kita udah ada di lokasi syuting. Kecuali kita udah punya nama besar, mungkin nanti ya 1-2 jam sebelum acara baru bisa datang. Karena kan kita nunggu antrian kan. Apalagi yang baru mulai seperti ini. Itu. Jadi benar-benar apa ya, perjuangan. Bahkan pernah waktu sempat beberapa kali nggak lolos tribun kan selama 16 kali itu nggak lolos tribun terus, tapi ada yang lolos ada yang enggak gitu kan. Cuma kan memang nggak masuk TV kan. Nah jadi kalau lolos tribun kan kita ada uang jalan, waktu itu 200.000. Jadi bisa lah buat aku pulang dari Bintaro, dari apa, Jakarta apa ya? RCTI itu RCTI ke Benjeruk. Aku pulang ke Bintaro, jadi bisa lah buat aku naik Grab atau beli makan gitu kan. Tapi kalau misalkan memang aku nggak lolos, ya dengan teman-teman nginap di situ. Entahkah itu di pinggir jalan, di tempat security, nginap di situ kan biar besok bisa audisi lagi. Kalau lolos kan ada uang untuk pulang. Gitu. Dan pada posisinya waktu itu aku diharuskan ketika nggak libur ya, nggak libur kerja, aku harus lolos karena aku harus pulang. Iya. Segitu genting ya. Berarti kalau misalnya saya nggak lolos nggak bisa pulang. Iya. Karena kan pada posisinya Nining juga nggak mungkin kan gajian juga belum gitu kan. Nah sementara buat pergi ke situ kan walaupun udah naik kereta tetap nanti kita naik Grab lagi. Nah tetap karena jaraknya itu jauh. Iya, lumayan jauh kalau iya, jadi biayanya ya alhamdulillah. Kalau naik Grab saya bisa tahu tuh harganya iya, berapa. Kan? Iya. Dan seperti itu makanya dan mungkin apa ya? Kalau misalkan yang teman-teman lihat itu adalah indahnya, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa di balik sesuatu yang indah itu pasti ada perjuangan yang jauh lebih indah lah. Ya, yang teman-teman harus tahu gitu. 16 kali gagal itu bukan suatu yang mudah untuk dijalani. Saya jadi ingat kata-katanya siapa ya? Kumpulkan kegagalanmu itu di masa muda agar masa berikutnya itu kamu tinggal manen sukses semua aja. Kan? Nah, karena semua orang tuh punya jatah gagal kan. Semua orang punya jatah gagal, terus kedepannya nanti ketika gagalnya udah habis tinggal nikmati suksesnya. Mungkin itu yang Mbak Nining rasakan dan itu yang terjadi. Nah, pertanyaan saya 16 kali gagal itu di satu audisi, di satu acara, di satu audisi apa ya? Maksudnya di satu acara atau khusus DMD? Khusus DMD. Berarti fokus kekeh di DMD. Karena kan dalam pikiranku saat itu dangdut itu terus. Pokoknya aku pengen jadi penyanyi dangdut gitu. Nah, kalau kenapa pilihannya DMD? Selama saya kan audisi dangdut itu banyak. Ada KDI, ada akademi, ada LIDA, nggak salah. Ada banyak lah itu. Terbatas usia. Oh, itu ada batasan. Ada batasan usianya. Jadi pada waktu itu kan mungkin berangkat ke sana nggak telat sih, nggak ada sesuatu yang telat kan kalau misalkan memang kita mau berusaha kan. Nah jadi aku cari jalan yang memang aku bisa tempuh gitu. Iya, intinya tetap sama di dangdut. Gimana caranya aku bisa mempromosikan diriku gitu kan, mempromosikan daerahku. Ya udah, jadi waktu itu pilihanku DMD. Pas kebetulan di bulan itu juga yang ada audisi DMD. Oh, itu 16 kali itu dalam 1 bulan mereka ada audisi terus? Selama 3 bulan waktu itu. Selama 3 bulan? Iya, berarti 16 kali kegagalan itu dalam kurun waktu 3 bulan? Iya. Gagal.
bukan gagal sih, keberhasilannya tertunda. Saya enggak bisa ngomong 3 bulan gagal terus itu bukan suatu yang nyaman ya. Saya aja bikin video podcast gini gagal 1 kali aja udah pusing. Udah gagal lagi berkali-kali ya. Gagal sampai 16 kali. Saya ngerasakan bikin kayak gini, 1 audio kehapus aja udah kepikiran hilang. Ini tapi alhamdulillahnya banyak pelajaran yang didapat juga. Jadi kan sambil gagal aku mempelajari juga. Mungkin aku memang harus memperbaiki diri lagi gitu kan, biar lebih bagus lagi. Terus dapat teman-teman juga, bisa sharing sama mereka kan. Nah, belajar dari mereka juga seperti apa. Kan di situ juga banyak teman-teman yang udah pernah ikut DA. Nah, udah pernah ikut Bintang Pantura pada waktu itu kan. Jadi mereka ikut DMD lagi gitu kan. Nah, mungkin buat mengiklankan diri lagi kan. Nah, jadi di situ aku berpikir mereka yang hebat aja mau lo berjuang lagi, aku yang bukan siapa-siapa masa aku nggak mau berjuang gitu kan. Nah, karena kalau misalkan memang orang lain bisa, kenapa kita enggak? Yang penting kita udah coba kan. Kata-kata yang harus selalu orang lain bisa, kenapa enggak? Iya. Tapi sekarang banyak demotivasi itu. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu. Kalau saya nampaknya ngikut yang demotivasi itu lah. Oh gitu ya? Saya kan ngikut yang motivasi, kalau orang lain bisa ya saya harus bisa. Nah, dari tadi lolos nih sampai ayahnya sampai ke Jakarta dengan perjuangan segitu beratnya, sampai akhirnya lolos di ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu gimana? Jadi pada waktu itu kan aku memang harus nyanyi bareng ayah kan. Nah, pas nyanyi bareng ayah, ternyata pas penilaian itu untuk bisa masuk di final. Jadi karena mungkin mereka lihat ya, kalau misalkan memang aku sama ayah cocok masuk pas nyanyi, mereka bakalan pilih dua-duanya. Nah, tapi itu kan tergantung juri waktu itu. Nah, vote itu menentukan buat aku ke tahap berikutnya, tapi juri menentukan aku sama ayah maju semua atau cuma aku atau cuma ayah gitu. Nah, jadi pada waktu itu juri memutuskan, mungkin karena ayah lagi nggak fit juga kan, nah memutuskan untuk aku yang masuk ke final. Jadi ayah sampai di situ. Nah, ayah sampai di situ. Terus waktu itu kan sempat tanya ayah juga, juri juga sempat bertanya, mau Nining atau ayah yang maju? Tapi karena ayah mungkin tahu impian aku di situ, aku pengen banget mengharumkan nama keluarga aku, nama wilayah aku di situ gitu kan. Jadi ayah bilang Nining aja, karena ayah kesini buat Nining. Ayah kesini buat Nining, buat support Nining. Jadi karena sempat kepikiran juga dalam diri Nining kan. Ini juga pernah ngomong ke mereka. Sebenarnya tujuan Nining waktu itu pas tertarik sama yang namanya Pamili Superstar, karena kan ayah dari Mas Cibujangan penyanyi dangdut. Ya, jadi sering ikut orkes gitu. Ternyata udah ada terahnya dari nah, jadi pada waktu itu kan mungkin bakatnya ayah tuh nggak tersalurkan. Nah, jadi aku pengen, walaupun ibaratnya ayah udah tua, nah ayah bisa. Aku harus kasih kesempatan buat ayah, buat menampilkan sesuatu yang menurut aku dan adik-adik aku itu sesuatu yang luar biasa buat kami gitu. Nah, karena kan ayah pahlawan kami kan. Nah, jadi pada waktu itu aku juga sebenarnya kekeh juga harusnya ayah yang maju gitu kan. Tapi yang namanya kasih sayang orang tua kan, ayah nggak mau. Jadi mending aku aja gitu. Dan waktu itu kalah vote sih di Instagram kan. Itu akhirnya juara 2. Juara 2. Juara satunya orang Medan waktu itu. Itu dari audisi tahap pertama, kedua sampai ketiga sampai ke final itu berapa kali cuma yang disiarkan ya, cuma 2 kali aja. Karena kan pertama aku dengan ayah. Nah, sebelumnya kan kita pas audisi sebelumnya itu kan memang nggak disiarkan. Ya. Nah, pas sampai di situ, terus yang kedua kalinya kan langsung udah tuh, langsung selesai gitu. Itu yang di Pamili Superstar. Karena kan dihabiskan 1 minggu waktu itu kan. Acaranya cuma 1 minggu. Dua kali tampil, produksi di TV-nya menghabiskan waktu berapa hari? Dalam 1 minggu itu? 1 minggu itu. Berarti kalau yang lama sih di RCTI ya, mestinya sampai beberapa hari. Kalau misalkan buat di DMD itu, waktuku ya banyak digagal itu kan. Nah, cuma pas yang
setelah aku ya yang Super Family maksud saya pengen tahu itu kan tampil hanya 2 kali. Nah itu untuk tampil 2 kali itu menghabiskan waktu berapa lama untuk produksinya? Nggak lama sih, pada waktu itu 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Dan gantian dengan peserta-peserta yang lain ya pastinya. Iya, karena kan kita ngantri kan. Jadi kan pas misalnya hari ini GR sih semuanya yang di hari itu. Cuma kan besoknya lagi ada buat video apa segala macam gitu kan. Jadi nggak ada sama. Ya itu untuk akhirnya berhasil nih ya, di Super Family dapat juara 2. Nah cerita berhasil lagi di DMD-nya gimana? Jadi setelah dari situ alhamdulillah dapat callingan juga dari DMD. Masih berminat nggak untuk ikut gitu kan? Nah terus disuruh kirim list lagu dan sebagainya macam gitu. Akhirnya aku kirim, terus masih bisa ikut lagi kan, ini bilang kan karena kan udah berkali-kali gagal kan. Nah sampai pada akhirnya aku berhasil masuk di TV kan di RCTI, gagalnya di sini, nampilnya di sini gitu kan. Jadi nggak ngambek, cuma mungkin ya udahlah, Allah kan udah kasih kesempatan juga tampil gitu kan. Nah ya udah, mungkin aku bisa kembangkan di tempat yang lain lagi. Dan ternyata mereka kasih kesempatan gitu, boleh ikut audisi lagi. Dan alhamdulillah pas ikut audisi itu lolos di calling sama mereka, akhirnya tampil malam itu juga. Dan kejadian tampil malam itu ya, aku sempat nangis di backstage belakang. Di backstage Nangisnya kayak gini, karena kan aku pikir lagu yang udah kita kirimkan itu mereka bakalan pilih salah satu lagu dari yang kita pilih. Jadi misalnya abang nih, ini nyanyikan lagu ini ya, walaupun dadakan, tapi kan di antara list lagu yang pernah aku kasih. Nah ternyata pada waktu itu diomongkan lagi, diomongkan dalam posisi kita udah make up, acara udah mau mulai gitu kan, ini harus bawain lagu ini nggak hafal, gimana dong gitu kan. Karena kan posisinya waktu itu ini kan belum jadi penyanyi kan, cuma suka nyanyi gitu. Nah nggak mau tahu, pokok nanti siapa yang menang harus bawain lagu ini. Setiap audisi aku berdoa semoga aku lolos. Dan audisi pada malam itu aku berdoa aku jangan lolos. Karena kalau misalkan aku lolos aku malu, aku nggak hafal lagunya gimana gitu kan. Nah sampai pada akhirnya ternyata walaupun mulut berucap lain, hati inginnya lolos kan. Nah alhamdulillah sama juri-juri dipilih dan menang untuk tampil waktu itu dengan orang Bekasi. Kita berdua langsung ditandingkan di malam itu juga. Nah pas udah dari kita yang ramai itu dipilih 2 orang, aku berharap nggak menang kan. Nah ternyata kami berdua dipilih. Dan pada waktu itu pas di belakang, Nining nanti nyanyikan lagu ini ya, aku nangis di belakang, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh lihat teks. Maksudnya kalaupun aku cuma punya waktu 5 menit, setidaknya kan aku hafalin tuh teksnya gitu kan, nggak boleh. Terus aku pinjam waktu itu handphone Om Kriwil. Aku boleh pinjam handphone nggak gitu kan? Oh boleh, pinjam sebentar. Dan nggak sampai beberapa menit, sampai semenit pun nggak tahu ya, sampai atau nggak gitu kan, langsung disuruh ke depan untuk make up. Akhirnya aku nggak sempat baca dan aku tampil di depan modalnya. Tapi lagi-lagi Allah kasih pertolongan kan. Seketika aku hafal. Seketika aku tahu aku harus nyanyiin lirik yang mana gitu kan. Dan alhamdulillah lancar sampai terakhir. Dan vote-nya juga alhamdulillah menang. Gitu. Alam bawah sadarnya muncul itu. Jadi the power of kepepet. Dalam keadaan terhimpit itu, manusia itu kan punya apa ya? Punya kekuatan sebenarnya dalam dirinya. Dan kalau kata orang-orang nih, kata orang yang pintar-pintar, orang itu, manusia itu punya alam bawah sadar. Jadi misalnya memori di otaknya yang dalam sadarnya itu hanya mampu nyimpan berapa persen, di alam bawah sadar itu lebih banyak lagi dia bisa menampung. Nah dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa keluar. Sama seperti kalau misalnya kita lari pelan, dikejar anjing pasti cepat larinya. Itu adalah kekuatan alam bawah sadar. Nah hal-hal macam itu yang bisa dilakukan, yang sering terjadi. Berarti itu tadi ketika di situ akhirnya lolos juara pemenang satu. Oh, berarti sistem seperti itu adalah saya mohon maaf nih karena saya nggak pernah nonton TV sama sekali sampai sekarang. Mungkin sekarang saya nonton TV pun yang saya tonton Net Geographic. Jadi saya nggak pernah tahu
acara-acara TV apa. Tapi kalau misalnya macam tadi saya tahu LIDA, tahu The Academy, tahu di KDI. Karena teman-teman biasanya ngobrol itu. Oh iya. Ngobrolin itu. Jadi mau nggak mau, oh kadang ada teman yang lolos juga di acara TV. Mau nggak mau ketika teman-teman ngajak nonton semua ikut nonton ya gitu. Karena kalau acara kayak gitu kan mereka kan karantina ya. Jadi memakan waktu lebih lama juga. Berarti hal kayak gitu langsung Di hari itu juga. Dan langsung menang. Ketika menang, euforianya seperti apa? Ini kan udah banyak kegagalan nih. Iya. Banyak kegagalan. Nah, khususnya untuk DM di 16 kali gagal, dan ke-17-nya dipanggil. Dan akhirnya tiba-tiba alhamdulillahnya juara 1. Iya. Senangnya seperti apa? Saya ingin gambaran senangnya aja. Gimana ya? Mungkin udah nggak bisa diucapkan lagi ya dengan kata-kata. Bersyukurnya itu. Maksudnya walaupun ibaratnya kita dapatkan itu nggak seberapa. Yang mungkin yang orang lihat biasa aja. Tapi menurut aku itu adalah pencapaian yang luar biasa seumur hidup aku gitu. Karena untuk mendapatkan itu, untuk berada di posisi itu, aku harus melewati banyak hal yang mungkin nggak semuanya aku ceritakan ke orang gitu kan. Tapi aku merasa Tuhan sangat baik, sangat baik, dan selalu berada memposisikan kita itu untuk terus bersyukur atas apapun itu, dan aku bersyukur sih. Dan harus tetap berprasangka baik terus sama Tuhan. Iya. Karena itu adalah sebuah kewajiban untuk berprasangka baik sama Tuhan. Nah, setelah itu ada aktivitas lain nggak yang diikuti setelah dua kontes ini? Pas setelah aku ikut 2 kontes itu kan alhamdulillah job mulai masuk. Yang sebelumnya aku nggak pernah ngejob gitu kan. Nah, alhamdulillah job mulai masuk dan aku mulai berpikir kalau misalkan aku jalan sambil kerja susah. Karena kan kerja waktu itu kan juga sip-sipan ya. Nggak bisa sementara. Kalau misalkan job itu keluar kota. Kebanyakan kan keluar kota yang memakan waktu mungkin di perjalanan kita bisa berhari-hari. Nah, jadi aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Resign dari pekerjaan, fokus di dunia hiburan. Jadi fokus nyanyi pada waktu itu. Alhamdulillah job mulai masuk, mulai lancar gitu kan. Dan di tahun 2018 akhir itu Desember, nggak selang waktu lama sih, maksudnya sebulan 2 bulan aja dari situ kan, aku pulang ke sini. Pulang ke sini. Iya, pulang ke Melawi karena kebetulan waktu itu juga pas 2019 kan banyak kampanye itu kan. Iya, 2019 ya. Anggota dewan ya? Iya. Legislatif kan. Jadi waktu itu alhamdulillah banyak dapat job juga kan di situ. Nah, dan terus sampai sekarang aku di sini. Ya. Saya pernah tahu ada di acara KPU juga ya kalau nggak salah ya? Enggak ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Kalau yang di acara KPU itu siapa? Karena waktu itu aku keliling, ikut yang kampanye kan. Ikut kampanye. Keliling dan tahun berapa ya? Akhir tahun lah. Akhir tahun aku putar balik. Putar balik gimana ini maksudnya? Nggak di situ lagi. Bukan di dunia hiburan lagi. Tiba-tiba hati aku terketuk untuk beralih ke dunia politik. Iya, itu masih di tahun yang sama tuh. Di 2018 akhir. 2019 akhir. Jadi 2018 itu berkarirnya berarti nggak sampai 1 tahun ya, sampai 2019. Setahun sih. Sampai setahun. Sampai setahun 2019 akhir berkarir ke politik. Politiknya apa? Ikut partai juga atau enggak ikut partai, tapi waktu itu aku nyalon kepala desa. Kenapa Mbak? Kok tiba-tiba ini menarik nih. Lagi asik-asiknya. Itu kan otomatis 2019 lagi asik-asiknya banyak-banyaknya kerjaan kan? Iya, habis baru banyak-banyaknya. Terus kok tiba-tiba itu berlangsung cepat atau nunggu 2000 Kan 2020 kan kemarin. Iya, 2020 ya pilkades ya? 2020 saya lupa bulan apa itu. Pertama kan
mau bulan 4 ya kemarin kan. Bulan berapa Pilkades? Pertama bulan 4 kan nggak jadi. Diundur ya karena Covid ya. Terus Agustus. Ah. Nah, terus baru terakhir September ya. Desember. September kayaknya September. Iya kayaknya. Karena habis itu karena sebelumnya anu dulu kan. Pilkada dulu. Pilkada dulu. Desember waktu itu baru akhirnya terlaksana kan. Pilkada Desember ya. Nah lupa lah kita sama-sama lupa lah tentang itu. Mungkin saya mencoba melupakan untuk menghilangkan dari ingatan. Nah itu kok tiba-tiba beralih ke situ kenapa, Mbak? Tiba-tiba beralih ke mau nyalonkan diri jadi kades. Jadi sebenarnya pemikiran itu muncul di tahun 2019 juga. Nah karena sebelumnya nggak ada niat sih, nggak ada niat buat terjun ke politik apa segala macam gitu kan. Aku tiba-tiba kepikiran aja tentang perjuangan aku di sana. Perjuangan aku di sana, dan pada waktu itu mungkin ada satu kejadian. Kejadian apa ini? Ada satu kejadian yang di situ menyadarkan aku bahwa ternyata untuk kita bisa memberikan pandangan, berargumen, kalau misalkan kita bukan siapa-siapa itu ya, mungkin tidak terlalu terpakai. Bukan tidak terlalu dipakai. Memang tidak dipakai ya. Iya, apalagi jadi padahal itu apa ya, bukan cuma untuk kita pribadi, dan sangat penting lah buat terutama anak-anak muda gitu kan. Karena aku juga sendiri pernah merasakan gimana berjuang. Sebenarnya banyak anak-anak muda yang berpotensi di sini. Banyak yang berpotensi, mereka cuma butuh wadah. Mereka punya kemampuan, mereka punya keahlian. Kalau nggak ada wadah untuk mereka menyalurkan bakat mereka, sama aja bohong kan, gitu. Dan aku merasakan sendiri gitu, merasakan sendiri sakitnya berjuang itu seperti apa. Dan sempat berpikir gimana caranya aku bisa mempermudah untuk generasi muda, gitu. Mereka. Ada cita-cita seperti iya, itu. Akhirnya gitu. Dapat bisikan dari mana, Mbak? Dari hati dari hati dulu. bukan karena tiba-tiba ada yang mendekat anu nih nama lagi bagus nyala jadi kades bisa menang nampaknya. Apa karena seperti itu atau tidak? Justru bisikan-bisikan itu buat Nini nggak fokus. Iya, dan Nini lebih senang, bukan berarti nggak mau diatur, tidak. Tapi gimana ya, aku punya satu pemikiran mungkin yang suatu saat nanti akan aku sampaikan gitu. Cuma karena ya alhamdulillah berarti Tuhan masih mengizinkan aku untuk kembali bernyanyi lagi. Jadi belum rezeki di situ gitu kan. Akhirnya nah ketika ini saya ada pertanyaan. Sampai kan lagi asik-asiknya nyanyi nih, lagi asik-asiknya berkarir dan lagi dapat job yang lumayan lah. Terus tiba-tiba terjun jadi Pilkades. Terus kalah, gimana perasaannya? Kemarin gimana ya? Pas awal itu kan sebelum kalah dulu ya. Sebelum kalah dulu aku sempat prihatin sih sama apa ya? Aku selalu berada di tempat yang kok kayaknya terbelakang gitu. Terbelakang gitu kan. Dan aku pengen apa ya, kita tidak cuma bisa berkomentar. Misal aku berkomentar nih, aku lihat belum ada ini, belum ada itu gitu kan, tapi aku nggak ikut berpartisipasi di situ, sama aja aku cuma bisa kritik orang kan. Nah kalau misalkan aku bisa bekerja sama, kenapa enggak gitu. Kenapa kemarin aku milih buat di situ gitu kan. Nah pas pada akhirnya aku gagal, mungkin di hari itu sempat ngedown lah kan. Nah pasti kan manusiawi lah seperti itu. Nah tapi aku kembali berpikir lagi, mungkin perjuangan aku untuk di dunia hiburan itu sudah sangat bukan menyiksa sih, sangat apa ya, sangat indah lah. Jadi aku sepertinya jangan menyia-nyiakan lah. Aku harus kembali lagi ke situ. Akhirnya aku harus berjuang lagi di situ. Akhirnya muncul bisikan untuk saya harus adalah jalan saya tidak boleh
terpuruk nih dengan jatuhnya ini, tapi Iya. akhirnya punya kesadaran lagi untuk kembali. Iya. Saya mau nyanyi lagi aja, Iya. karena itu udah saya perjuangkan bertahun-tahun gitu. Iya. Dan apa, hal itu yang ingin sampean lakukan lagi sampai sekarang. Karena kan menurut aku untuk buat bangga masyarakat, untuk buat bangga daerah, nggak harus dengan aku menjadi pemimpin daerah itu kan. Nah, mungkin dengan karir aku, dengan aku bisa terusin di dunia nyanyi, suatu saat misalnya Allah kasih ya kesempatan untuk naik kan, amin ya rabbal alamin, ya berarti kan aku bisa jadi kebanggaan juga kan. Nah, Gitu. gini, itu kan tadi udah jatuh pengen naik lagi, sedangkan udah setahun vakum, setahun bisa dikatakan setahun vakum bernyanyi, atau dalam setahun, dalam masa-masa pencalonan pilkades itu masih Sama sekali nggak pernah ngejob. sama sekali nggak pernah Iya. ngejob. Nah, setahu saya dalam dunia entertain itu ketika kita sudah turun jatuh ke bawah, untuk naik lagi itu sulit. Iya. Nah, ketika sudah kalah pilkades, nyanyi lagi gimana perjuangannya? Memang benar-benar berjuang dari nol ya. Ibaratnya tuh aku memperkenalkan diri lagi ke orang kalau aku kembali nyanyi lagi. Terus gitu kan, karena pada posisi waktu itu juga aku sudah memutuskan untuk aku pensiun lah di dunia nyanyi gitu. Aku nggak lagi gitu kan. Kalaupun ibaratnya nanti aku nyanyi, ya aku cuma menghibur masyarakat gitu kan, bukan dijadikan sebagai apa ya, lapangan pekerjaan buat aku lah gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke situ lagi. Ya memang nggak mudah sih, apalagi pas aku kalah dan aku terjun lagi ke dunia nyanyi itu kan dalam masa pandemi seperti sekarang kan, job lagi susah-susahnya, bikin keramaian nggak bisa, jadi kan bener-bener kayak kok aku tertampar lagi ya gitu, kok aku seperti apa ya, kayak jatuh lagi gitu kan. Nah tapi ya tetap semangat aja sih, karena kan pasti segala sesuatu yang terjadi itu kan ada hikmahnya. Aku berpikir ya udah lanjut lagi aja, walaupun harus berjuang dari nol. Sekarang memang lagi berjuang dari nol lagi sih, sampai hari ini. Iya, masih terus mencoba untuk naik lagi ya, iya, untuk menanjak masih lagi. mencoba lagi untuk Iya, bangkit lagi. saya bisa membayangkan ya, ketika apa, ini kan alur ceritanya sampai berada di atas terus mencoba pindah jalur jadi pilkades, kalah, terus ingin kembali ke sini lagi, sedangkan jalan yang di sini itu sudah jauh di bawah dan tumpukan masalahnya itu pasti lebih banyak untuk berkarir lagi di dunia nyanyi. Permasalahan COVID itu sudah pasti semua dunia hiburan itu kena dampaknya, dan musisi yang punya nama besar aja sudah gila-gilaan bertahan hidup gitu. Nah, sampean nyoba bangkit lagi dalam kondisi semua orang yang bergerak dalam dunia hiburan sedang terpuruk-terpuruknya. Lebih berat mana lah ketika bangun lagi setelah pilkades untuk nyanyi, sama ketika perjuangan di awal? Berat sekarang. Boleh jujur kan? Ya itu pasti, karena karena sekarang bebannya udah lebih banyak. Iya. Dan semangatnya pasti kalah jauh dengan yang dulu. Iya, betul. Jadi ya itu berat sekarang, memang berat sekarang. Tapi kadang kan aku juga sekarang punya hobi baru. Punya hobi baru, menciptakan lagu. Jadi aku mempersiapkan mungkin di masa-masa pandemi sekarang kan, aku mungkin kalau misalkan untuk ngejob, kalau untuk kita di perkampungan kayak sekarang kan mungkin masih enak ya, masih ada kegiatan, walaupun itu bukan acara yang besar apa segala macam gitu kan, setidaknya masih ada lah buat job-job yang masuk gitu kan. Cuma kan aku nggak bisa lagi keluar kota, nggak bisa lagi ambil job-job yang besar, nggak bisa kan, orang yang di luar juga nggak mungkin berani ambil aku kan. Nah jadi paling yang sekarang yang ambil kan ya orang-orang yang terdekat aja yang di sini gitu kan. Tapi aku memutar otak lagi nih, kalau misalkan untuk ikut audisi lagi, ya kalau misalkan memang masih diberi kesempatan, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi untuk kondisi sekarang kan memang sulit kan. Nah tapi gimana caranya biar aku bisa promosiin diri aku lagi, ya aku pengen bermain di situ. Aku pengen menjadi apa ya, walaupun aku nggak ciptain lagu buat orang, tapi aku memang lebih suka nyanyi
lagu yang aku ciptain sendiri. Nah, Dari hasil cerita aku, ingin menceritakan perjalanan aku gitu kan. nah ini saya punya pertanyaan nih tentang karya. Sampean kan berkarir di dangdut nih. Dari kecil, dari umur 5 tahun udah suka nyanyi dangdut. Ikut audisi apa, ikut kontes apa, nyanyi dangdut. Nah, kenapa karya yang muncul, yang saya tahu ya, karya yang muncul kenapa pop? Lagu pop ya. Nah, Lagu itu punya kisah. kenapa gimana tuh, gimana? Punya kisah gimana ya? Kok jadi nyimpang ya ke kisah? Gimana tuh? Mungkin salah satu apa ya, perjuangan aku juga sih. Perjuangan aku juga ada di lagu itu. Dan itu sih sebenarnya bukan ini kisah asmara gimana dong? Iya, enggak. Tapi kenapa kok kalau misalnya ingin Genrenya pop gitu ya? Kalau ngomong kisah cinta kan oke lah, sampean punya ide dari cinta, tapi genre yang saya bayangkan itu sampean ikut audisinya itu dangdut, dari kecil dangdut. Kenapa karyanya ketika berkarya sendiri kok pilihannya pop gitu? Aku pengen masuk ke semua jenis. Jadi aku ikut audisi ini itu dan segala macam, kan dangdut. Ketika aku punya karya, aku memang pengen nunjukin lagi nih, aku sepertinya bisa juga kok di pop. Jadi kembali lagi, ketika aku melihat orang lain bisa, aku mau coba dong, mungkin aku bisa juga. Dan aku harus bisa gitu. Ya, aku pengen nggak cuma di dangdut saja gitu kan. Saya akhirnya ini mohon maaf ya, saya sebelumnya mohon maaf. Saya akhirnya bisa nangkep pola pikir sampean yang terjadi dengan sampean. Ada satu alur yang sama walaupun beda. Ketika sampean lagi asik nyanyi, terus sampean berubah ke pilkades. Terus ada yang sama juga ketika sampean di dangdut sampean berubah ke pop. Nah, ini keyakinan saya antara kades dengan pop ini ada jatuh yang sama. Ada rasa jatuh yang sama yang sampai dapatkan. Iya atau enggak? Iya. Itu. Nah, mungkin saran saya nih, Mbak, buat sampean coba belajar untuk di satu rel di fokus di jalur yang sama. Karena tadi saya ngelihat, saya baru tahu wawancara dengan sampean baru tadi sore ya. Baru tadi sore, jadi saya nggak sempat riset, nggak sempat apa-apa. Cuman sempat nonton beberapa video sampean nyanyi. Pernah nonton ya? Tadi? Baru ketika nunggu sampean di sini, itu saya sempatkan untuk menonton. Beda rasanya ketika sampean nyanyi lagu dangdut dengan sampean nyanyi lagu pop. Itu ada dari rasa ada perbedaan yang sangat jauh gapnya. Ketika sampean nyanyi lagu dangdut sama ketika sampean nyanyi lagu pop itu gapnya jauh. Terus saya lihat ada video sampean cover lagunya Ari Lasso. Itu gapnya jauh sekali. Terus ada cover juga yang pakai mic sampean di syuting dari pinggir, saya lupa lagu apa. Oh iya. Cover lagu dangdut ya? Bukan. Cover lagu Tangga Batas Waktu. Pop ya? Lagu pop. Lagu pop semua iya. Itu gap rasanya jauh. Aku boleh nanya nggak? Lebih suka yang mana? Lebih suka yang dangdut. Oh, terima kasih. Lebih suka yang dangdut. Ini bukan karena apa ya? Kebetulan saya sempat aktif di dunia kesenian juga. Jadi sedikit bisa merasakan lagu-lagu. Oh, dia nyanyi ini nih. Karena ketika kita ngomong kesenian, seni itu jujur, nggak bisa bohong. Sampai nyanyi dangdut dari umur 5 tahun, ketika nyoba lagu pop dalam akhir-akhir ini, akan kelihatan pop ini persiapannya hanya sekian tahun. Tapi ketika sampai nyanyi lagu dangdut, persiapan dari 5 tahun itu akan kehitung. Itu ketika ngomong kesenian ya, nggak bisa bohong ya. Walaupun teknologinya mau digimanakan, ngatur equalizer apa, diatur sedemikian rupa, tapi soul rasa itu akan sulit didapatkan. Gitu juga ketika sampean lagi asik-asiknya nyanyi berubah ke pilkades, ini energinya berubah jauh, Pak. Karena kalau ngomong kesenian itu ngomong energi. Ketika sampean dari 5 tahun sampai sekarang nyanyi dangdut, bayangkan energi sebesar apa itu yang berkumpul. Nah, ketika berubah ke pop, itu energinya pasti akan jauh lebih kecil dari yang ini. Mungkin ini saran saya untuk sampean berkarya ke depannya. Bolehlah lagu pop sekali-kali, tapi
jangan dijadikan rel utama gitu. Satu pelajaran juga sih. Nah, itu tadi saya mengamati dari ceritanya, oh ada alur yang sama nih. Ketika Asik nyanyi berubah ke pilkada, ini kan berubah alur nih. Iya. Ketika genre lagu juga ada yang berubah jauh. Dari awalnya yang dangdut berubah ke pop. Sekedar mengamati aja. Iya. Oh, ada permasalahan seperti ini. Masnya orang kedua yang ngomong seperti itu. Oh. Yang pertama adik aku. Ya. Dan satu hal juga yang aku dapat dari itu pelajaran ya. Pelajaran di Pilkades, pelajaran juga di single pertama itu. Yang aku dapat adalah kalau misalkan memang kita pengen mencapai sesuatu, yang harus fokus. Iya. Adik aku ngomong seperti itu. Adik aku ngomong seperti itu setelah gagal Pilkades. Setelah gagal Pilkades, dia menjelaskan, aku memahami ya. Memang benar sih, memang seperti itu. Dan tadi masnya ngomong juga. Kalau single sesudah Pilkades atau sebelum Pilkades? Sebelum. Oh, sebelum. Sebelum Pilkades. Singlenya sebelum Pilkades, karena pada waktu itu juga itu permintaan seseorang ya. Permintaan seseorang. Jadi, dan sebenarnya lagu itu kisah nyata juga kan. Nah, jadi aku buat. Kalau ngomong karya itu banyak lah yang itu saya omongkan dari Iya. sekilas nonton tadi di apa ya, sekilas nonton sambil Berarti lebih suka dangdut ya? Dari gaya sampai nyanyi ya, tapi bukan dari genre ya, bukan dari, saya kalau semua musik saya suka lah, dangdut apa suka, tapi dari rasa yang, karena ketika kita berkesenian itu, misalnya sampean nyanyi adalah gimana caranya menyampaikan energi sampean nyanyi ke penonton. Nah, yang saya lebih dapat ketika sampean nyanyi lagu dangdut, energi yang saya terima gitu, daripada nyanyi lagu pop. Itu banyak yang saya rasakan seperti itu. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi, sampean sering di satu track, pindah ke track lain, habis itu mulai lagi pasti mulai berat. Saya ada satu kata-kata yang menarik nih, Mbak. Mungkin tidak terlalu nyambung, tapi kayaknya bisa dijadikan spirit. Saya dulu kebetulan anak teater. Di Malang itu ada satu teater yang bikin saya menarik dengan proses kegigihannya belajar di satu rules genre berteater. Ketika awalnya dia berteater itu jadi bahan olok-olokan satu kota, karena genre itu tidak pernah dilakukan oleh teater yang lain. Tapi sampai saya sebelum pulang ke sini, mereka punya nama yang bagus karena kekeh di itu, dan pasar benar-benar menerima mereka. Mereka punya kata-kata seperti ini: tiada seniman yang terlatih tapi berlatih. Nah, yang saya maksud adalah sampean udah berlatih nih. Nah, jangan sampai sampean melakukan sesuatu yang tidak pernah sampean latihkan. Nah, itu imbasnya pasti akan berat. Mungkin kita sebagai manusia itu kan terlalu pede. Saya udah bisa gini, saya mau melakukan itu. Padahal itu sebenarnya hal yang belum pernah kita latih sama sekali. Dan memulainya pasti akan mati-matian. Dan dampaknya kita rasakan Dan sendiri, dampaknya kan? pasti akan merasakan sendiri. Dan saya sedang merasakannya itu. Yang alhamdulillahnya gitu. Wah, saya jadi ceramah di sini. Saya jarang-jarang ceramah. Jarang-jarang ngobrol. Tapi apa ya? Terima kasih banyak sih, karena jujur ya, mungkin ini jadi tempat curhat juga ya. Karena pada saat ini memang apa ya, untuk bangkit lagi itu memang benar seperti abang tadi bilang kan, terutama beban mental ya, beban mental juga. Dan tapi nggak ada pilihan lain kan, harus bangkit kan, harus bangkit. Dan dari awal aja kita nggak nyerah kan. Nah, dan sekarang juga nggak boleh nyerah. Iya, apapun yang terjadi ya alhamdulillah kan. Syukuri aja. Iya, tapi kan kata-katanya berubah dari awal yang selalu menyangat pantang menyerah, pas di akhir nggak boleh nyerah. Padahal sebenarnya harus nyerah kan? Nggak boleh nyerah. Padahal sebenarnya aduh saya sudah capek, tapi saya nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Harus berjuang terus. Harus berjuang terus. Harus berjuang. Menarik perbincangan kita kali ini sama Mbak Nining, mulai dari awal karirnya nggak sengaja ke Jakarta karena adiknya kuliah di sana ya.
bekerja dulu di sana, ada keinginan nyanyi dari kecil dan suka nyanyi dangdut dari kecil. Setelah 2 tahun baru ada kepikiran untuk ikut kontes dan berkali-kali gagal dan terus maju terus. Satu hal yang bisa diambil dari Mbak Nining adalah pantang menyerahnya. Semangat pantang menyerah itu kita patut contoh lah dari Mbak Nining. Sahabat Laman Inspirasi harus mencontoh kegigihan dari Mbak Nining untuk memperjuangkan sesuatu. Dan gagal itu adalah suatu keniscayaan. Kalau misalnya kita nggak gagal, nggak mungkin akan berhasil. Karena gagal itu adalah suatu kewajiban yang harus kita jalani. Ketika kita udah sukses akan nyaman ngomong itu, tapi ketika kita gagal akan sulit. Tapi nanti kayaknya kalau misalkan kita sukses, kita pasti rindu kan. Ya Allah, dulu waktu aku ini, waktu aku itu gitu kan. Amin gitu. Kegagalan itu hanya asiknya hanya untuk cerita aja nih. Nggak ada hal lain selain jadi pelajaran. Asiknya adalah untuk cerita. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak, pengen ngomong apa sih untuk sahabat Laman Inspirasi dari hal yang sudah sampean jalani selama ini? Satu hal juga yang mau Nining sampaikan, terutama buat para wanita ya, dan juga buat anak-anak muda terutama, kalau misalkan kita mau mencapai sesuatu, jangan pernah berhenti sebelum kita sampai di titik itu. Jangan pernah berhenti. Dan kalaupun di suatu ketika kita kembali dijatuhkan lagi, jangan pernah berhenti lagi. Ingat titik yang akan dituju gitu ya. Iya, karena kita untuk mencapai sesuatu yang indah itu kan ada hal yang sulit yang pernah kita lewati ya. Jadi ketika nanti kita dijatuhkan, nggak apa-apa. Kita bangkit lagi, dan intinya tetap jadi diri sendiri. Mungkin ada banyak pelajaran juga yang aku dapat dalam perjalanan aku, dalam kisah aku gitu kan. Jangan pernah bosan untuk berlaku baik. Jangan pernah bosan, sekalipun kebaikan nggak kita dapatkan dari orang yang sama gitu. Itu banyak aku dapatkan di Bilkades sih gitu. Tapi jangan pernah menjadikan alasan kita nggak mendapatkan kebaikan dari orang itu kita berhenti untuk berbuat baik gitu kan. Karena satu kebaikan yang kita buat akan dibalas 1000 kebaikan dari yang di atas. Oke, itu dia penutup dari Mbak Nining. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh menyerah. Ketika kita punya tujuan, apapun yang terjadi harus sampai ke tujuan itu. Jadi kalau bahasa kami di dunia pertunjukan, mau ada gempa bumi, mau ada gunung meletus, waktunya pentas ya pentas. The show must go on. Itu bahasa yang sangat menyakitkan saya dengarnya. Apapun yang terjadi, the show must go on. Dan jangan lupa berbuat baik kepada semua orang, karena kebaikan itu adalah fitrahnya manusia. Jadi berbuat baik itu bukan suatu kebaikan sebenarnya, tapi memang kita harus berbuat baik, dan fitrahnya manusia adalah berbuat baik. Masalah yang kita baiki itu nanti mau balas baik atau mau balas buruk bukan urusan kita. Itu urusan yang maha semesta lah intinya. Terima kasih Mbak Nining sudah ngobrol panjang lebar hampir 1 jam ini. Coba kita lihat. Nah, kan sudah hampir kurang 2 menit. Kurang 2 menit sedikit ini. Padahal target kita adalah 1 jam. 1 jam ya. Jadi kita ngobrol sia-sia aja di akhir ini sebelum ditutup. Tapi udahlah. Terima kasih juga sudah memberikan masukan. Terima kasih juga udah jadikan pembelajaran. Meluangkan waktunya sampai malam. Kan sampai jam 10 kita di sini. Nggak kerasa karena kita ngobrolnya asik. Jarang-jarang saya dapat ngobrol asik kayak gini di podcast. Semoga nanti bisa ngobrol lagi. Semoga nanti kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Terima kasih juga sudah diundang. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak nyaman, nggak mengenakan. Intinya terima kasih dan mohon maaf, dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai, dan harusnya kalian menonton sampai selesai karena di episode kali ini benar-benar menginspirasi kalian semua. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Laman Inspirasi. Bye.